Karena salah satu penentu kebahagiaan keluarga adalah adanya anak. Saya udah terima kasih. Sebelumnya agak kaku kalau ngomongin al-mukarram kayak berlebihan aja. Artinya bukan makom saya. Jadi kita biasa aja lah. Kita juga biasa aja kalau ngopi bareng kayak gini kok. Jadi saya jadi ustadz ya kalau di hadapan santri-santri aja. Sahabat, jadi ini sifatnya kasuistik semuanya ya, dan tinjauannya banyak ke tinjauan sosial. Kalau kemudian dari kacamata fikih, nah ini kemudian yang mungkin saya punya, artinya ada celah untuk menjawab. Artinya yang pertama terkait dengan istri yang mempersilahkan suami menikah lagi. Wah, andekan. Begini, tujuan menikah salah satunya adalah lihibdin nasal, untuk meneruskan keturunan. Di kitab ini ada bahwa dijelaskan juga aib pernikahan itu dan fikih ya. Aib kalau di tausih ya, sarahnya Fathul Qorib ada. Aib pernikahan itu ya, aib artinya bisa dijadikan alasan untuk menceraikan. Ya. Salah satunya adalah kemandulan. Karena tujuan pernikahan, bahkan tujuan kehidupan, tujuan Islam, ya maqasid syar'iyyah salah satunya adalah lihibdin nasal, meneruskan keturunan. Keturunan bisa terus hanya dengan pernikahan. Sehingga salah satu tujuan utama menikah adalah biar bisa meneruskan keturunan. Ketika kasus tadi terjadi, maka kan tidak bisa. Sehingga ketika suami atau istri mandul, maka alasan ini sudah sah ketika dijadikan alasan untuk mencerai. Jadi bukan masalah tidak cinta lagi, maka itu syariah tidak bisa tercapai. Perkara kemudian istri kemudian memperbolehkan suami harus bagaimana, itu ikhtiariat, opsional, silahkan. Kalau istrimu itu sudah sehidup semati, ya sudah lanjutkan hidup selamanya tanpa anak. Kan begitu. Kalau kemudian ingin meneruskan keturunan, memperbanyak, karena Rasulullah kan menyampaikan fankihu al-walud al-wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan al-walud. Nikahilah perempuan-perempuan yang bisa memberimu banyak anak. Perintah Rasulullah begitu. Fankihu al-walud al-wadud, dan juga perempuan-perempuan yang bisa memberimu kasih sayang. Maka kemudian kalau mau milih perempuan, salah satu kriterianya dia itu anak keberapa. Oh, dia itu anak ke-12. Wah, berarti kemungkinan anaknya banyak ini nanti. Wah, ini bibit unggul namanya ini. Ya, Dek, kamu anak keberapa? Ke-12, Mas. Ah, cocok ini. Ini nanti menjadi meneruskan ngakehna umatnya Rasulullah. Begitu. Tapi juga al-wadud, yang bisa memberimu kasih sayang. Jadi itu, kalau kemudian ada 5 aib ya, salah satunya adalah itu. Jadi masalah sikap itu ikhtiariat, artinya silahkan. Jadi terlepas dari itu semuanya, pertimbangan dan medisnya harus dilakukan. Saya dulu itu pernah mengantar orang karena mandul ya, dalam tanda petik ya, sudah sekian tahun tidak punya anak, kemudian memeriksakan kesuburan. Saya ngantar dulu itu ke Semarang, ada rumah sakit namanya rumah sakit fertilizer, rumah sakit kesuburan. Dipastikan dicek betul kualitas spermanya. Sampai kemudian oh ini ternyata semuanya normal, belum rezekinya aja. Artinya kemudian dikasih obat penyubur dan seterusnya lah. Dan sekarang anaknya udah besar. Artinya langkah itu mungkin diikhtiarkan terlebih dahulu. Kalau kemudian ini kayak konsultan ini nanti konsultan. Saya tidak tahu secara tujuan fikih seperti itu sahabat. Jadi kalau masalah sikapnya ya itu sifatnya ikhtiariat, itu sifatnya pilihan ya, mau bertahan dengan cinta matinya atau melanjutkan keturunan. Karena salah satu penentu kebahagiaan keluarga adalah adanya anak.
Saya udah bukti. Yang ngomong berarti orang ngomong tokoh. Nah, sudah buktikan. Kemudian yang kedua, nanti bisa lanjut kalau ya. Jadi nggak usah ada cermin lagi ini. Kedua apa tadi ya? Curhat ini. Hakul walad alal walid. Artinya nanti ini bisa interaktif ya. Terlepas dari itu semuanya, bahwa saya itu lebih filosofis. Artinya begini, apalah arti, ini pendapat saya seperti ini sudah beda zaman saya waktu muda dulu. Apalah arti cinta matimu dibandingkan ketaatanmu pada orang tua? Ini menurut saya. Apalagi apa, belum menikah sudah mengatakan inilah calon kebahagiaanku dunia akhirat. Ngomong kosong. Kayaknya kalau aku menikah dengan dia, aku akan bahagia dunia akhirat. Kayaknya. Artinya apa? Begini, orang tua yang harus kita taati itu harga mati. Saya ya, harga mati. Apapun pengorbanannya, apalagi harus mengorbankan hanya satu orang yang tidak ada jaminan bahwa dia itu akan menambah ketaatan kita kepada Allah. Ini jawaban saya berbeda jauh dengan zaman saya masih muda. Iya, artinya apa? Kenapa kita wajib taat kepada orang tua? Alasannya orang tua kan sejajar sama Allah dalam ketaatan. Suhtullahi fi suhtul walidain, ridhollahi fi ridhol walidain. Kenapa orang tua wajib taati? Li'annahuma sababun liwujudika. Kalau tafsirannya begitu, ya. Jadi tafsiran di ayat surat Yusuf itu, ya. Waswainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayk. Ya. Seorang itu diwasiatkan oleh Allah kepada orang tua itu anishkurli wa liwalidayk, agar senantiasa bersyukur kepadaku, kata Allah, wa liwalidayk, dan kepada kedua orang tuanya. Ditafsiri oleh Imam Jalaluddin Asyuti di Jalalain itu ya. Alasannya ama li annahuma sababun liwujudika, karena mereka berdua adalah sebab kau muncul di dunia. Hanya itu dok. Sehingga apa? Kita jadi anak itu wajib taat kepada orang tua hanya karena kita itu wujud karena mereka. Selesai sampai di situ. Maka tidak ada perhitungan, oh orang tua saya itu karena telah merawat saya, memberi nafkah saya. Tidak ada. Sehingga Pak, walaupun orang tua kita itu melahirkan kita terus tinggal lunga, bang nanti tua ya, tidak menggugurkan sedikit pun kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua, untuk taat kepada orang tua. Nah, orang tahu jawab sih, enggak. Karena apa? Jelas di annahuma sababun liwujudika, karena mereka berdua adalah alasan, sebab kenapa kita itu bisa lahir. Lah kapong tua bagaimana kita bisa wujud? Oke, ini aja kawin lari maksudnya. Iya, sebenarnya tahu pas kayak aku besok, lanjut aja. Ya. Nah, artinya apa kebahagiaan duniawiah itu? Saya kira begitu. Apalagi sekarang itu kan orang tua kebanyakan sudah kooperatif, sudah terbuka. Ngomong apa itu? Ngomong orang tak patiri nyong wis. Saya kira begitu. Jadi apakah harus, karena kalau bicara fikih lagi, selama kalau bagi perempuan ya, kalau dia masih perawan ya, maka dia itu orang tuanya wali mujbir, berhak memaksa. Kalau perawan, iya, ketika saya punya anak perempuan, saya berhak untuk menentukan siapa suaminya. Fikih begitu. Beda kalau janda. Kalau janda itu sudah tanggung jawab dia sendiri. Ya buat ngaruh, mari kepenak kan ngeranda. Anggar luru randa, orang usah permisi ke orang tuanya. Karena sudah 100% hak dia menentukan siapa calon suaminya. Tapi yang berperawan, orang tuanya yang berkuasa. Fikih, ini fikih ini. Ini selaras dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Begitu, tapi ya jangan menyerah, tetap berusaha. Ya, dapatkan cinta sejati. Tidak apa-apa. Saya kira begitu. Oh ya, oh iya, ini fikih kontemporer ini. Perempuan zaman sekarang yang mencari nafkah sendiri. Begini sahabat,
perempuan itu to the point, perempuan itu mencari nafkah di luar, mencari nafkah keluar, yang jelas harus dengan izin suami, itu yang pasti. Apakah pertanyaan tadi kan, apakah suami itu berhak mendapatkan gaji dari sang istri? Tidak, sang suami, sang istri tidak wajib memberikan. Kalau memberikan statusnya bukan nafkah, hadiah, ya, ceperan. Sifatnya dia, bukan kewajiban istri. Karena hukum positifnya adalah bahwa suamilah yang wajib memberikan nafkah, sebagaimana disampaikan di bab awal tadi, wajib memberikan nafkah. Nah, kalau nggak bisa, urusan dia. Maka kemudian salah satu aib lagi, nah di ini sahabat-sahabat yang jurusan apa, syariah, ya, hukum keluarga itu, dan sudah dimasukkan dalam hukum tata negara kita, hukum apa itu. Kalau saudara sahabat nanti menikah itu kan nanti di buku nikah ada tulisannya, ya. Dan jika saya selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada suami istri saya, maka jatuhlah talak saya. Kan gitu ya? Begitu. Si taklik, sing bojo. Si taklik itu sudah diakomodir di hukum kita itu begitu. Sehingga apa? Ketika 3 bulan tidak memberikan nafkah, jatuhlah talak. Sang istri boleh untuk minta diceraikan. Ya, gugat cerai bahasa kita boleh. Ketika apa? Dia tidak mendapatkan nafkah sebagaimana hak yang dia berhak dapatkan. Begitu. Jadi ini kewajiban suami yang sebenarnya harus memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan dasar. Bahkan ketika sang istri itu harus menyusui anaknya pun itu bukan tanggung jawab istri, ya, bukan. Duh, nah primat ya. Jadi di sini ada. Artinya apa? Bahkan kan kewajiban suami memberikan nafkah termasuk makan kan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, anaknya si bayi mangannya kudune susu, ya, keprimen. Hukum tidak mau tahu. Yang penting itu adalah kewajiban suami. Sehingga ketika istri minta bayaran atas susu yang dia susukan kepada anaknya, sah, boleh. Nyawani ngomong kayak soalnya kau wadon. Karyawan aku berat nih bayaran juga. Mas, kenyongan nyusoni anaknya kawan. Saya sedotan 1000. Aduh, saya sumal terus sekat sedotan ya. Sekat 1000 berat tuh. Bisa miskin mendadak ini nanti kita. Sebegitunya kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya. Kan yang wajib memberi nafkah kan suami kepada istri dan anaknya. Nah, anaknya pengen nyusu, nah nyusu ini kudune marin bokene. Bokene mau berhak sah. Seorang istri sah untuk mengatakan nyomoh nyusoni kewajiban disampaikan. Sah. Ya wis tak bayar wis, saya sedotan 1000. Maka boleh menuntut seperti itu. Ini ya. Jadi begitu ya terkait dengan apa namanya wanita karir gitu ya. Wanita karir yang sekarang itu sudah hampir apalagi dengan apa namanya gelombang gender yang sedemikian rupa, kesetaraan gender, maka istri boleh begini dan begitu. Itu terserah. Nah, kita bisa kita diskusikan. Saya kira begitu mungkin. Terima kasih, menarik sekali ya. Itu ada 3 jawaban yang sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Syaiful Bahri, ya. Katanya nggak usah dipanggil Al Mukarrom. Jadi terkait tadi yang dipertanyakan sama Skolis, bahwa itu bersifat opsional, ikhtiar, itu tergantung si suami mau memilih untuk meneruskan pernikahannya atau kemudian dia memilih, karena secara maqasid syariah ketika salah satunya itu mandul, itu memang diperbolehkan untuk melakukan faskhun nikah. Nikahnya untuk dibatalkan, nggak apa-apa. Sifatnya boleh. Jawab Mas ya. Tapi terkait masalah kemudian solusinya bagaimana, sikapnya ya ditentukan dengan perasaannya saja seperti apa yang lebih baik gitu Mas. Terus yang kedua dari Mas yang curhat itu Mas Rifki ya. Iya, terkait masalah itu sampai harus taat sama ayah ibu saja. Berguna sampean itu ada 2 orang tua sampean itu. Tapi ya harus tetap diperjuangkan cita sampean. Maksudnya gitu.
biar sesuatu itu tidak dibentur-benturkan, sampai tetap taat kepada orang tua ya, tapi juga bisa mempertahankan cinta sampean, kan begitu. Gitu ya Mas ya. Katanya cinta nggak harus memiliki, ini debatable ini nanti. Terus yang ketiga dari Mas Taufik terkait masalah ketika perempuan itu mau melakukan kerja atau wanita karir, itu yang pertama memang yang harus dilakukan adalah dia harus meminta izin kepada orang tua, suami. Terkait masalah hasil yang didapatkan dari si istri, ini tidak ada kewajiban si istri untuk memberikan kepada suaminya. Kalau memberikan toh itu bagian dari hadiah, bukan nafkah. Karena secara hukum yang harus memberikan nafkah adalah suami. Itu mungkin dibuka lagi atau dicukupkan, Mas Owner? Dicukupkan ya. Ini menarik. Insya Allah barangkali di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa bertemu kembali dengan Mas Syaiful Bahri, karena temanya juga masih banyak. Nanti panggil banyak pasukan perempuan biar debat dengan ini kan ramai tadi. Atau kekasihmu itu bawa ke sini juga nggak apa-apa Mas Fikri. Itu ya. Terima kasih dari saya. Barangkali Mas Syaiful Bahri ada closing statement. Baik, terima kasih. Tidak ada berkaitan dengan materi ya. Yang jelas ini sifatnya debatable dan sifatnya biar berbeda antara ngaji di pondok dengan di nyongkopi, lebih hidup suasananya. Kalau saya ngaji, kalau ngaji sama santri itu kan kiainya kan dalam tanda petik maha benar. Sehingga kalau di sini wah sangat terbuka dan semakin memperkaya hasanah, cara pandangnya akan lebih terbuka. Jadi insya Allah semakin bertambah keilmuan kita dan semakin kuat. Saya kira itu mungkin dan dari saya yakin banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian mungkin nanti bisa dimulai agak awal lagi jam 3:30 dengan membawa pasukan perempuan, biar kemudian dari sesi ini banyak tanya jawabnya gitu. Jadi ketika sudah disampaikan oleh, wah gak terima aku, kan gitu ramai Mas ya. Mungkin itu saja dari kami, barangkali banyak salah, mohon maaf. Wallahu yaufiq wal khairul Islam wal muslimin wa nahdu bil nabiyyin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selesai. Oke, akhiri video. Terima kasih. Sebelumnya agak kaku kalau Al-Mukarram kayak berlebihan aja. Artinya bukan makom saya. Jadi kita biasa aja. Kita juga biasa jagongan ngopi bareng kayak gini. Jadi saya jadi ustadz ya kalau di hadapan santri-santri aja. Sahabat. Jadi ini sifatnya kasuistik semuanya ya, dan tinjauannya banyak ke tinjauan sosial. Kalau kemudian dari kacamata fikih, nah ini kemudiannya mungkin saya punya, artinya ada celah untuk menjawab. Artinya yang pertama terkait dengan istri yang mempersilahkan suami menikah lagi, wah andekan. Gini. Tujuan menikah salah satunya adalah lihibdin nasal, untuk meneruskan keturunan. Di kitab ini ada bahwa dijelaskan juga aib pernikahan itu dan fikih ya. Aib kalau di tausih ya sarahnya Fathul Qorib ada. Aib pernikahan itu ya, aib artinya bisa dijadikan alasan untuk menceraikan. Ya. Salah satunya adalah kemandulan. Karena tujuan pernikahan, bahkan tujuan kehidupan, tujuan Islam, ya maqasid syar'iyyah salah satunya adalah lihibdin nasal, meneruskan keturunan. Keturunan bisa terus hanya dengan pernikahan. Sehingga salah satu tujuan utama menikah adalah biar bisa meneruskan keturunan. Ketika kasus tadi terjadi, maka kan tidak bisa. Sehingga ketika suami atau istri mandul, maka alasan ini sudah sah ketika dijadikan alasan untuk mencerai.
Ini bukan masalah tidak cinta lagi, maqasid syariah tidak bisa tercapai. Perkara kemudian istri kemudian memperbolehkan suami harus bagaimana, itu ikhtiariat, opsional, silahkan. Kalau istrimu itu sudah sehidup semati, ya sudah, lanjutkan hidup selamanya tanpa anak, kan begitu. Kalau kemudian ingin melanjutkan, meneruskan keturunan, memperbanyak, karena Rasulullah kan menyampaikan fanqihu al-walud al-wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan al-walud. Nikahilah perempuan-perempuan yang bisa memberimu banyak anak. Perintah Rasulullah begitu. Fanqihu al-walud al-wadud, dan juga perempuan-perempuan yang bisa memberimu kasih sayang. Maka kemudian kalau mau milih perempuan, salah satu kriterianya dia itu anak keberapa. Oh, dia itu anak ke-12. Wah, berarti kemungkinan anaknya banyak ini nanti. Wah, ini bibit unggul namanya ini. Ya, Dek, kamu anak keberapa? Ke-12, Mas. Ah, cocok ini. Ini nanti menjadi meneruskan ngakehna umatnya Rasulullah. Begitu. Tapi juga al-wadud, yang bisa memberimu kasih sayang. Jadi itu. Kalau kemudian ada 5 aib, ya salah satunya adalah itu. Jadi masalah sikap itu ikhtiariat, artinya silahkan. Jadi terlepas dari itu semuanya, pertimbangan dan medisnya harus dilakukan. Saya dulu itu pernah mengantar orang karena mandul, ya, dalam tanda petik, ya, sudah sekian tahun tidak punya anak, kemudian memeriksakan kesuburan. Saya ngantar dulu itu ke Semarang, ada rumah sakit namanya rumah sakit fertilizer, rumah sakit kesuburan. Dipastikan, dicek betul kualitas spermanya. Sampai kemudian, oh ini ternyata semuanya normal, belum rezekinya aja. Artinya kemudian dikasih obat penyubur dan seterusnya lah. Dan sekarang anaknya udah besar. Artinya langkah itu mungkin diikhtiarkan terlebih dahulu. Kalau kemudian ini kayak konsultan ini nanti. Konsultan. Saya nggak tahu surat tujuan fikih seperti itu, sahabat. Jadi kalau masalah sikapnya, ya itu sifatnya ikhtiariat, itu sifatnya pilihan. Ya, mau bertahan dengan cinta matinya atau melanjutkan keturunan. Karena salah satu penentu kebahagiaan keluarga adalah adanya anak. Saya udah buktinya ngomong, berarti bukan orang ngomong tokoh. Sudah buktikan. Kemudian yang kedua, nanti bisa lanjut kalau ya. Jadi nggak usah ada cermin lagi ini. Kedua apa tadi ya? Curhat ini. Hakul walad alal walid. Artinya nanti ini bisa interaktif, ya. Terlepas dari itu semuanya, bahwa saya itu lebih filosofis. Artinya begini. Apalah arti, ini pendapat saya seperti ini sudah beda zaman saya waktu muda dulu. Apalah arti cinta matimu dibandingkan ketaatanmu pada orang tua? Ini menurut saya. Apalagi apa? Belum menikah sudah mengatakan inilah calon kebahagiaanku dunia akhirat. Ngomong kosong. Kayaknya kalau aku menikah dengan dia, aku akan bahagia dunia akhirat. Kayaknya. Artinya apa? Begini, orang tua yang harus kita taati itu harga mati. Saya ya, harga mati. Apapun pengorbanannya, apalagi harus mengorbankan hanya satu orang yang tidak ada jaminan bahwa dia itu akan menambah ketaatan kita kepada Allah. Ini jawaban saya berbeda jauh dengan zaman saya masih muda. Iya, artinya apa? Kenapa kita wajib taat kepada orang tua? Alasannya orang tua kan sejajar sama Allah dalam ketaatan. Suhtullahi bi suhtil walid, ridhollahi bi ridhol walidain. Kenapa orang tua wajib taati? Li'annahuma sababun liwujudika. Kalau tafsirannya begitu, ya. Jadi tafsiran di ayat surat Yusuf itu, ya. Ya. Waswainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu bi'amin anishkurli walibalidaik. Ya. Seorang itu diwasiatkan oleh Allah kepada orang tua itu anishkurli waliwalidaik, agar senantiasa bersyukur kepadaku, kata Allah, waliwalidaik, dan kepada kedua orang tuanya. Ditafsiri oleh Imam Jalaluddin Asyuti di Jalalain itu, ya.
Alasannya ama li annahuma sababun li wujudika. Karena mereka berdua adalah sebab kau muncul di dunia. Hanya itu dok. Sehingga apa? Kita jadi anak itu wajib taat kepada orang tua hanya karena kita itu wujud karena mereka. Selesai sampai di situ. Maka tidak ada perhitungan, oh orang tua saya itu karena telah merawat saya, memberi nafkah saya. Tidak ada. Sehingga Pak, walaupun orang tua kita itu melahirkan kita terus tinggal lunga, bang nanti tua ya, tidak menggugurkan sedikit pun kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua, untuk taat kepada orang tua. Nah orang tahu jawab sih, enggak. Karena apa? Jelas di annahuma sababun liwujudika. Karena mereka berdua adalah alasan, sebab kenapa kita itu bisa lahir. Lah kapong itu bagaimana kita bisa wujud? Oke, ini aja kawin lari maksudnya. Iya, sebenarnya tahu pas kayak aku besok, lanjut aja. Ya. Nah, artinya apa kebahagiaan duniawiah itu? Saya kira begitu. Apalagi sekarang itu kan orang tua kebanyakan sudah kooperatif, sudah terbuka. Ngomong apa itu? Ngomong orang tak batiri nyong wis. Saya kira begitu. Jadi apakah harus, karena kalau bicara fikih lagi, selama kalau bagi perempuan ya, kalau dia masih perawan ya, maka dia itu orang tuanya wali mujbir, berhak memaksa. Kalau perawan, iya. Ketika saya punya anak perempuan, saya berhak untuk menentukan siapa suaminya. Fikih begitu. Beda kalau janda. Kalau janda itu sudah tanggung jawab dia sendiri. Ya buat ngaruh. Mari kepenak kan ngeranda. Anggar luru randa, orang sah permisi ke orang tuanya. Karena sudah 100% hak dia menentukan siapa calon suaminya. Tapi yang berperawan, orang tuanya yang berkuasa. Fikih, ini fikih ini. Ini selaras dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Begitu, tapi ya jangan menyerah, tetap berusaha. Ya, dapatkan cinta sejati. Tidak apa-apa. Saya kira begitu. Oh ya, oh iya, ini fikih kontemporer ini. Perempuan zaman sekarang yang mencari nafkah sendiri. Begini sahabat, perempuan itu to the point, perempuan itu mencari nafkah di luar, yang jelas harus dengan izin suami. Itu yang pasti. Apakah pertanyaan tadi kan, apakah suami itu berhak mendapatkan gaji dari sang istri? Tidak. Sang suami, sang istri tidak wajib memberikan. Kalau memberikan statusnya bukan nafkah, hadiah, ya, ceperan. Sifatnya dia bukan kewajiban istri. Karena hukum positifnya adalah bahwa suamilah yang wajib memberikan nafkah, sebagaimana disampaikan di bab awal tadi, wajib memberikan nafkah. Nah kalau nggak bisa urusan dia. Maka kemudian salah satu aib lagi, nah di ini sahabat-sahabat yang jurusan apa syariah ya, hukum keluarga itu, dan sudah dimasukkan dalam hukum tata negara kita, hukum apa itu. Kalau saudara sahabat nanti menikah itu kan nanti di buku nikah ada tulisannya ya. Dan jika saya selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada suami istri saya, maka jatuhlah talak saya. Oh gitu ya? Begitu. Si taklik, si bojo, si taklik itu sudah diakomodir di hukum kita itu begitu. Sehingga apa? Ketika 3 bulan tidak memberikan nafkah, jatuhlah talak. Sang istri boleh untuk minta diceraikan. Ya, gugat cerai bahasa kita boleh. Ketika apa? Dia tidak mendapatkan nafkah sebagaimana hak yang dia berhak dapatkan. Begitu. Jadi ini kewajiban suami yang sebenarnya harus memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan dasar. Bahkan ketika sang istri itu harus menyusui anaknya pun itu bukan tanggung jawab istri ya, bukan. Duh, nah primat ya. Jadi di sini ada. Artinya apa?
bahkan kan kewajiban suami memberikan nafkah termasuk makan kan kepada istri dan anak-anaknya. Nah anaknya si bayi mangannya kudune susu ya keprimen. Hukum tidak mau tahu. Yang penting itu adalah kewajiban suami. Sehingga ketika istri minta bayaran atas susu yang dia susukan kepada anaknya, sah, boleh. Nyawani ngomong kayak soalnya kau wadon. Karyawan aku berat nih bayaran gitu. Mas kayak nyusoni anaknya kon. Saya sedotan 1.000. Aduh, saya semua itu sekat sedotan ya. Sekat 1.000 berat tuh. Bisa miskin mendadak ini nanti kita. Sebegitunya kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya. Kan yang wajib memberi nafkah kan suami kepada istri dan anaknya. Nah anaknya pengen nyusu, nah nyusu ini kudune marin bokene mau berhak sah. Seorang istri sah untuk mengatakan nyomoh nyusoni kewajiban disampaikan. Sah. Ya wis tak bayar wis, saya sedotan 1.000. Maka boleh menuntut seperti itu. Ini ya. Jadi begitu ya terkait dengan apa namanya wanita karir gitu ya, wanita karir yang sekarang itu sudah hampir apalagi dengan apa namanya gelombang gender yang sedemikian rupa, kesetaraan gender, maka istri boleh begini dan begitu. Itu terserah. Kita bisa kita diskusikan. Saya kira begitu mungkin. Terima kasih, menarik sekali ya. Itu ada 3 jawaban yang sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Syaiful Bahri ya. Katanya nggak usah dipanggil Al-Mukarram. Jadi terkait tadi yang dipertanyakan sama Skolis bahwa itu bersifat opsional, ikhtiar, itu tergantung si suami mau memilih untuk meneruskan pernikahannya atau kemudian dia memilih karena secara maqasid syariah ketika salah satunya itu mandul itu memang diperbolehkan untuk melakukan faskhun nikah. Nikahnya untuk dibatalkan nggak apa-apa. Sifatnya boleh. Jawab Mas ya. Tapi terkait masalah kemudian solusinya bagaimana sikapnya ya ditentukan dengan perasaannya saja seperti apa yang lebih baik gitu Mas. Terus yang kedua dari Mas yang curhat itu Mas Rifki ya. Iya terkait masalah itu sampai harus taat sama ayah ibu saja. Berguna sampean itu ada 2 orang tua sampean itu. Tapi ya harus tetap diperjuangkan cinta sampean. Maksudnya gitu. Biar sesuatu itu tidak dibentur-benturkan, sampai tetap taat kepada orang tua, ya, tapi juga bisa mempertahankan cinta sampean, kan begitu. Gitu ya Mas ya. Katanya cinta nggak harus memiliki, ini debatable ini nanti. Terus yang ketiga dari Mas Taufik terkait masalah ketika perempuan itu mau melakukan kerja atau nikah karir itu yang pertama memang yang harus dilakukan adalah dia harus meminta izin kepada orang tua suami terkait masalah hasil yang didapatkan dari si istri ini tidak ada kewajiban si istri untuk memberikan kepada suaminya. Kalau memberikan toh itu bagian dari hadiah bukan nafkah karena secara hukum yang harus memberikan nafkah adalah suami. Itu mungkin dibuka lagi atau dicukupkan Mas Owner, dicukupkan ya. Ini menarik, insya Allah barangkali di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa bertemu kembali dengan Mas Syaiful Bahri karena temanya juga masih banyak. Nanti panggil banyak pasukan perempuan biar debat dengan ini kan ramai dari ini. Atau kekasihmu itu bawa ke sini juga nggak apa-apa Mas Giri. Itu ya, terima kasih dari saya. Barangkali Mas Syaiful Bahri ada closing statement. Baik, terima kasih. Tidak ada kaitan dengan materi ya. Yang jelas ini sifatnya debatable dan sifatnya biar berbeda antara ngaji di pondok dengan di nyongkopi. Lebih hidup suasananya. Kalau saya ngaji, kalau ngaji sama santri itu kan kiainya kan dalam tanda petik maha benar. Sehingga kalau di sini wah sangat terbuka dan semakin memperkaya hasanah, cara pandang kita akan lebih terbuka. Jadi insya Allah semakin bertambah keilmuan kita dan semakin kuat. Saya kira itu mungkin dan dari saya yakin banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus kemudian mungkin nanti bisa dimulai agak awal lagi jam 3:30 dengan membawa pasukan perempuan, biar kemudian dari sesi ini banyak tanya jawabnya gitu. Jadi ketika sudah disampaikan oleh, wah gak terima aku, kan itu rame mas ya. Mungkin itu saja dari kami, barangkali banyak salah, mohon maaf. Wallahu yaufiq ila ma fi khairil islam wal muslimin wa nahdlatul nabiyyin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali weh. Selesai. Oke. Akhiri video.